Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum ya abnai talabah? Taib, alhamdulillah antum bi khair. Nashkurullah azza wa jalla, kita memuji dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kesehatan, kelapangan waktu yang bisa kita pergunakan dalam talabul ula, dalam menuntut ilmu. Talabul ula dan talabul ilm maknanya sama-sama penuntut ilmu. Taib. Ya bnai talabah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Taib. Abnai talabah, di minggu lalu telah kita bahas yaitu bab ketiga. Minggu lalu telah kita bahas bab ketiga mengenai adab seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Adab seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Wala siyama talabul ilm, dan apalagi ia seorang penuntut ilmu, maka hendaklah ia mempergunakan atau mengamalkan adab-adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa insyaallah taala sekarang al-yaum akan kita bahas mengenai bab keempat yang ada di layar antum, bisa antum baca. Bab keempat yaitu mengenai adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab seorang hamba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia seorang penuntut ilmu. Taib. Begitu juga ya abnai talabah, udzakirukum, mengingatkan kembali kepada antum untuk mengamalkan apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi maknanya apa? Hendaknya sebagai penuntut ilmu antum mengambil pena dan juga buku tulis. Ketika ada sesuatu yang sulit bagi antum, antum kasih tanda. Antum catat di buku tulis apa itu yang sulit bagi antum, catat. Kemudian tanyakan apa artinya, maknanya. Ataupun jika antum mendapatkan poin-poin penting dalam pembelajaran, catat. Itu maknanya apa kata Rasulullah, qayyidul ilma bil kitabah. Taib. Ahsantum. Bismillah. Adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di sini dalam kitab yang dikarang oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Zawas hafizahullah taala, beliau mengatakan di antara adab-adab para penuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau bagi menjadi 7. Baik, yang pertama, mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir bagi seluruh manusia, sebagai pemberi peringatan, membawa kabar gembira dan menyeru ke jalan Allah dengan izinnya, serta mengimani kebenaran segala apa yang beliau bawa dari Allah Ta'ala, dan membenarkan kabar yang beliau bawa dari perkara-perkara yang telah terjadi maupun perkara yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Taib, ya bnai talabah, maksudnya ialah mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir dan nabi yang terakhir. Untuk siapa? Untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Taib. Nah, ya bnai talabah,
jika pada zaman ini, pada zaman sekarang ini, jika ada manusia yang mengaku sebagai nabi atau sebagai rasul, maka saksikanlah, ketahuilah bahwasanya pengakuannya itu adalah dusta, kadzib, dusta. Kenapa? Karena nabi dan rasul yang terakhir untuk seluruh alam ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup para nabi. Maksudnya tidak ada lagi nabi setelah dia. Tidak ada nabi maupun rasul setelah dia. Baik, setelah kita imani beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir atau rasul terakhir, kita juga harus mengimaninya sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Mubasysyirin wa mundzirin. Mubasysyirin, pemberi kabar gembira, wa mundzirin, dan pemberi peringatan. Dan penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ya abnai thalabah diwajibkan mengimani beliau dengan segala kebenaran yang dia bawa, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wajib kita imani ya abnai thalabah? Kenapa wajib kita imani bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dari Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang kita ketahui, mungkin juga antum sudah hafal di Al-Qur'an surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan juga ya benar thalabah, kita membenarkan kabar yang dia bawa, baik itu dari perkara-perkara yang telah terjadi maupun perkara-perkara yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, maupun sesuatu yang akan terjadi. Taib ya benar thalabah, itulah yang pertama, bahwasanya kita mengimani bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi dan rasul yang terakhir yang diutus bagi seluruh manusia. Intinya tidak ada lagi nabi setelah beliau. Taib. Yang kedua, wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaannya kepada diri sendiri, orang tua, anak, dan yang lainnya. Seperti sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Artinya, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Tidaklah sempurna iman kita jika kita lebih mencintai diri kita sendiri, jika kita lebih mencintai orang tua kita, jika kita lebih mencintai anak, kawan-kawan kita daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan juga ya benar thalabah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Pertama, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaklah. Taib. Ustaz baca terjemahnya dari awal. 3 hal, 3 perkara. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara apabila seseorang mendapatkannya, mengetahuinya, maka ia akan mendapatkan nikmatnya iman. 3 hal. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma.
hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada keduanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya ia mencintai seseorang dan kecintaannya itu hanya ia sandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yakraha ayyuqdhafa finnar ayyauda fil kufri ba'da in anqadhahu Allahu minhu. Ia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari hal tersebut, dari kekufuran. Sebagaimana ia benci dicampakkan dirinya ke neraka. Baik, poin penting yang kita ambil ialah yang pertama. Poin penting yang kita ambil ya abnai talabah yang pertama yaitu ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Baik. Ia lebih mencintai Rasulnya daripada diri sendiri. Maknanya ya abnai talabah, contohnya dia seorang muslim ingin melakukan kemaksiatan. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mengedepankan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Ia mengedepankan, Rasulullah melarang. Jadi dia menahan dirinya. Baik. Seperti itu juga dengan orang tua, anak, jika nanti antum telah berumah tangga. Dan yang lainnya, maksudnya itulah teman, sahabat, karib keluarga, saudara-saudara. Nah, contohnya, ia sedang kumpul-kumpul sama kawannya, sesama teman, atau sama-sama saudara lagi kumpul-kumpul. Dan ketika itu dikumandangkan azan untuk salat. Temannya mengajak, udah bentar lagi salat, sebentar lagi. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala mengenai salat, ia tinggalkan kawan-kawannya. Ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada teman-temannya. Baik, ha huwa ma'nahu. La yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Baik. Yang kedua ialah ia lebih mencintai Rasulnya daripada diri sendiri, orang tua, anak dan seluruh manusia lainnya. Baik. Yang ketiga, bukti bahwasanya kita menjalankan adab terhadap Rasulullah ialah yang ketiga, mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Mentaati atau mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang beliau larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya wa ma ataakum, dan apa yang diberikan, wa ma ataakumur rasul, dan apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, yang diberikan kepada kalian maka ambillah, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Baik, maknanya mentaati antum juga sudah paham, ini maknanya umum, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Baik. Kita ambil yang keempat, meneladani beliau dalam setiap perkara, meneladani beliau dalam setiap perkara, baik itu perkataannya, perbuatannya dan ibadahnya hingga pergaulannya, sehari-harinya, kesehariannya. Bagaimana sih beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih
perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perbuatannya, apa yang dilakukannya kesehari dalam kehidupannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana salatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana puasanya, zakatnya, bagaimana pergaulannya, bagaimana kehidupannya sehari-hari bersama para sahabatnya, bagaimana kehidupannya sehari-hari dengan masyarakatnya, dengan keluarganya. Taib, itu harus kita teladani. Sebaik-baik manusia yang harus kita teladani ialah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ya abnai thalabah, mengikuti perkataannya, perbuatannya, ibadah yang ia lakukan kita ikuti, termasuk sunnah, berpahala. Sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qul khairan aw liyasmut, berbicara yang baiklah, kalau tidak bisa diam. Jika ini kita amalkan, jikalau hadis ini kita amalkan ya abnai thalabah, kita bisa menahan lisan kita agar tetap istiqamah berbicara yang baik. Jika ini kita amalkan karena sabda beliau, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka al-jannah, surga balasannya. Baik. Meneladani, memfavoritkan, menomorsatukan idola kita adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai idola. Pada saat ini, pada zaman ini, bisa saja remaja-remaja di kalangan antum, di seusia antum, mengidolakan artis, mengidolakan pemain sepak bola siapa, pembalap MotoGP siapa, itu mereka mengidolakannya. Tapi ya abnai thalabah, hendaknya seorang penuntut ilmu antum mengidolakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Perkataannya, perbuatannya, ibadahnya, pergaulannya, itu diikuti. Baik. Yang kelima, wajib ittiba' hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajib ittiba', wajib mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba', mengikuti. Baik. Kunci ibadah ialah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba', mengikuti petunjuk, mengikuti anjuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' artinya mengikuti. Ittiba' hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Thayyib, ittiba'. Yang kelima ya abnai thalabah, adab seorang hamba, adab seorang penuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah wajib ittiba', mengikuti. Wajib mengikutinya. Yang keenam, banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa sallimu taslima. Ayat ini tidak asing lagi bagi kita karena sering kita dengar ketika khutbah Jumat, khutbah kedua dibacakan. Taib, walaupun ini bukan hal yang wajib. Taib. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai
Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Naam, thayyib. Jika kita baca hanya sekedar artinya ya Ibnu Thalabah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Apa sih maknanya? Thayyib. Kita baca. Para ulama berkata, makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya ialah Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memuji dan menyanjungnya. Memuji siapa? Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikatnya. Itu berupa pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, di sisi para malaikatnya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, makna salawat dari malaikat wal malaikatu. Makna salawat dari malaikat untuk Nabi ialah mereka para malaikat mendoakannya, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan apa? Mendoakan kebaikan untuknya dan memohon ampunan untuk beliau. Memohon ampunan untuk Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon kepada Allah, kepada siapa? Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, thayyib. Dan makna salawat dari Bani Adam untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ialah doa dan pengagungan beliau, pengagungan terhadap perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca sedikit lagi. Ini antum pahami ya Ibnu Thalabah, agar kita tidak menyamakan bahwasanya salawatnya Allah, malaikat dan manusia itu sama. Tidak, itu beda. Ini harus dibedakan. Kalimat ini, ayat ini ya Ibnu Thalabah, ayat yang mulia ini, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalimat astagfirullah, laisa. Ayat yang mulia ini membicarakan mengenai salawat. Makna yang pertama ialah makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Azza wa Jalla memuji dan menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat. Itulah bentuk salawat Allah, ialah bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau di sisi para malaikat. Bentuk pujian atau menyanjung di sisi para malaikat. Adapun makna salawat dari malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mereka mendoakan kebaikan untuk beliau, untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memohon ampunan untuk beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna salawat dari Bani Adam, dan makna salawat dari Bani Adam untuk beliau ialah doa dan pengagungan terhadap perintahnya. Doa dan pengagungan terhadap perintah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah ya Ibnu Thalabah, sebagai penuntut ilmu juga ya Ibnu Thalabah, kita dianjurkan mengucapkan salawat pada waktu-waktu dan keadaan yang disyariatkan untuk membacakannya, membaca salawat, membacaan salawat, maupun ya Ibnu Thalabah ketika nama beliau disebut, ketika nama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan, disunnahkan, disyariatkan untuk mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika dibacakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diucapkan sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sebagaimana telah disabdakan oleh beliau, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali, Allah akan bersalawat kepada 10 kali. Nah, adapun lafaz-lafaz salawat ini banyak, ada beberapa
seperti yang pertama Allahumma shalli ala Muhammad, ini seperti yang sering antum baca di ketika salat, ketika selesai tahiyat, ini sering dibaca. Ini sudah masyhur. Nah, begitu juga dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam atau Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam atau juga Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini bisa dipilih yang mana. Baik, yang ketujuh ya Abnai Thalabah, yang terakhir, tidak boleh membuat salawat-salawat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang talibul ilm, tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu berbuat bid'ah. Bid'ah itu apa ya Ustaz? Yaitu mengadakan sesuatu yang baru dalam syariat Islam, tanda kutip, harus kita pahami. Mengadakan sesuatu yang baru terhadap syariat Islam atau mengadakan sesuatu yang baru terhadap syariat, maksudnya ibadah. Mengadakan sesuatu yang baru mengenai ibadah. Jadi hal-hal itu harus dihindari. Karena apa ya Abnai Thalabah? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Maksudnya apa? Perkara yang baru dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, begitu juga ya Abnai Thalabah di ilmu ushul fikih mengatakan, al-aslu fil asya' mahbubah illa idza ata dalil ala tahrimihi. Wal aslu fil ibadah wal aslu fil ibadah tahrim, at-tahrim illa ata dalil ala, yang maknanya seperti ini ya Abnai Thalabah. Asalnya sesuatu itu adalah mubah, boleh, kecuali ada dalil atas keharamannya, maka dia jadi haram. Contohnya, asalnya makan itu adalah boleh ketika ada, kecuali kalau sudah datang dalil atas haramnya makan, maka dia jadi haram. Makan paku boleh, makan paku, cuman itu berbahaya apa tidak? Berbahaya, maka jadi haram. Nah, al-aslu fil ibadah, adapun asalnya ibadah itulah haram, kecuali datang dalil atas syariatnya, maka itu disyariatkan. Jadi asal usulnya ibadah itulah tidak boleh dikerjakan kecuali setelah ada dalilnya. Seperti salat, boleh, tidak ada dalilnya, wajib dia aqimis shalah, maka wajib untuk menjalankan salat, mendirikan salat. Seperti itu ya Abnai Thalabah. Jadi mengenai agama, mengenai ibadah, maka berhati-hatilah, jangan mengada-adakan sebuah perkara ibadah tanpa adanya dalil, tanpa adanya perintah. Baik, itu maknanya ya Abnai Thalabah. Adapun di sini disampaikan bid'ah maksudnya itu ialah, yaitu mengadakan sesuatu yang baru. Maksudnya yang baru ialah yang belum ada contohnya, yang belum ada syariatnya. Itu dia yang baru dalam syariat Islam, yang baru dalam agama Islam, dalam ibadah. Jadi itu tidak boleh. Setiap amalan yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada contohnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak dan tidak diterima. Berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, sesuatu yang bukan bagian dari agama tersebut, maka amalannya tertolak, maka yang dibuatnya itulah tertolak. Baik. Jadi ya Abnai Thalabah, dalam perkara ibadah
dalam perkara syariat Islam hendaknya berhati-hati. Cari dalilnya. Apakah ada dalil? Tayyib, ya benar talabah, hendaknya sebagai penuntut ilmu menghindari dirinya dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Tayyib. Agar kita terhindar dari apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Wallahu a'lam bissawab. Baik, abnai thalabah, ini aja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nas'alullah ta'ala ayu'tiyana at-taufiq wal hidayah. Kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan hidayahnya agar kita istiqamah di jalan sunnah. Taib, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi